Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktar Risa dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan mengerjakan tugas lab session 8. Nah, di sini saya akan membuat tugas lab session 8. Nah, di sini ada 3 poin utama. Pertama, kita terkait generator, iterator, dan lambda function. Kita diminta untuk memberikan contoh dari masing-masing konsep secara hands-on. Jadi kita langsung aja. Kita buka visualku. Ini dia. Kita buka file folder. Tadi saya sudah membuat folder. Nah, ini lab session 8 belum ada isinya ya. Kita buat lab 8 Nah, jadi mana nih, tadi kan kita suruh buat generator, iterator, dan lambda function. Ini ya, generator. Nah, jadi generator sendiri itu adalah fungsi khusus yang menghasilkan nilai satu per satu yang mirip kayak iterator. Jadi kayak dia ini menggunakan yield, mana yield? Nah, dia menggunakan yield nih. Jadi yield itu sama kayak return, tapi menghasilkan nilai ya yang sama kayak return, tapi dia bisa dilanjut lagi. Nah, kalau misalnya iterator itu objek yang bisa diakses menggunakan fungsi next. Kayak gini, fungsi next, dan mengakses isinya satu per satu, atau bisa diubah menjadi iterator, jadi iter. Mana ya iterator? Contohnya. Nah, ini jadi ini iter. Nah, kalau lambda function itu fungsi yang tanpa nama, itu bisa dibuat lebih singkat lah intinya, ya, untuk operasi sederhana gitulah. Coba kita langsung aja nih, coba kita lihat dulu ya. Kita buat dari yang iterator dulu. Kita buat angka deh contohnya ya. Angka list 1, 2, sampai 3. Nah, sini kita punya angka list, terus kita buat iteratornya, iter ya tadi, iter angka list. Nah, habis itu kita print. Kita print next. Nah, ini fungsi next ya, iterator. Nah, dia kalau di iterator ini dia mengaksesnya menggunakan fungsi next, dia bisa melanjut selanjutnya, fungsi next. Nah,
Ini bisa kita langsung next sampai 3 nomor sekaligus. Nah ini, coba ya kita save, kita jalanin. Nah dia jadi si iterator ini kan dia fungsinya itu objek yang bisa diakses untuk menggunakan fungsi next. Jadi kan di sini kita punya angka dari 1 sampai 3. Nah, di sini saya print 3-3-nya. Jadi si 1 ini kan udah di print nih. Jadi yang print yang kedua, satunya nggak ditulis lagi. Dia langsung next ke nilai selanjutnya. Begitupun yang print next ini selanjutnya. Coba kalau misalnya kita print 1, kita save dulu, kita print. Nah, ini dia hanya memprint nilai sampai 2 karena fungsi next-nya dia berhenti sampai di 2 printnya. Ini kita sampai. Nah, selanjutnya kita masuk ke generator. Nah, di generator tadi kan ada fungsi yield sama kayak return, dia mengembalikan nilai. Coba kita sama angka aja ya. Kita pakai def angka gen. Kita hapusnya. Kita pakai angka gen. Nah. Aduh. Salah. Aduh. Nah, dia begini ya. For i in range, kita mau print nilai 1 sampai 4. Bisa 1 sampai 4 ya. Kita hapus deh. Nih. Yield Nah, ini yield I. Kita masukin dulu yield I. Nah, udah. Di situ gennya angka gen. Gennya kita print. Next. Next. Again. Sampai next. Save dulu. Kita running. Oh, ini ada yang salah nih. Iya. Kok ini ya salah? Nah, ini dia. Lupa. Nah, ini ya. Coba kita save dulu. Nah, ini sama ya dia. Jadi si generator dan iterator itu
sama ya, bukan sama tapi mirip. Ya, mirip iterator. Jadi generator ini mirip-mirip iterator lah. Nah, nih, jadi dia sama kayak tadi karena dia printnya sampai 3 next. Jadi dia akan mengeprint 1 sampai 3. Jadi kalau misalnya 1 udah di print, dia akan next ke nilai selanjutnya sampai posisi akhirnya itu dipanggil. Nah, ini ya, ini menghasilkan nilainya 1 per 1. Baik, selanjutnya kita buat yang lambda function. Nah, yang lambda function ini lebih simple karena dia adalah operasi sederhana. Kita hapus dulu mungkin. Kita buat lambda lambda. Kita buat lambdanya x, y misal. Lambdanya x, y. Nah, ini dia salah nulis. Lambdanya x, y. Misalnya x, y. X plus Y. X plus Y. X plus Y. Kok yield sih? Y. Nah, X plus Y. Nah, di sini kita print tambah misalnya 4, 3. Oh, dia salah di X-nya nih. Dia salah di X. Lambda function X. Tambah. Kenapa dia salah? Benar kan? Oh. Ya, ternyata typo. Lambda. Coba kita running. Nah, benar ya. Nah, jadi lambda function ini lebih sederhana. Dia cuman kayak gini doang. Untuk operasi yang sederhana juga dia menjumlahkan angka bisa tanpa menggunakan def. Jadi kita langsung aja kalau misalnya kita mau lebih singkat, kita pakai lambda function ini. Udah, dia cuman kayak bisa digunakan untuk satu barisan seperti ini. Poin 1 sudah selesai tentang generator, iterator, dan lambda function. Mana nih lambda function?
Nah, ini dia. Jadi dia lebih singkat ya kalau misalnya kita pengennya yang singkat, kita bisa pakai lambda function. Setelah itu kita menjelaskan tentang file processing beserta contoh programnya. Nah, sini ya. Nah, jadi di file processing ini ada 3. Yang pertama itu ada txt file, ada csv, dan json. Nah, ya. Jadi file-file 3 file ini adalah file untuk jadi kalau misalnya txt ini kan kayak file biasa aja, file sederhana kayak tulisan biasa gitu. Kalau misalnya CSV ini kayak Excel, di Excel gitu, dia kolom kayak gitu. Nah, kalau misalnya JSON ini sama kayak txt lah, dia file berbentuk file biasa gitu. Jadi pertama kita buat txt ya. Nah, txt kan file biasa yang biasa digunakan untuk menyimpan data gitu ya, untuk menyimpan data sederhana dalam bentuk tulisan biasa. Nah, jadi di sini udah ada contohnya kan. Nah, di mana ya dia? Nah, dia kalau txt dia contoh penulisannya kayak gini. Contoh kodenya ada di sini nih. Nih, kita bisa pakai contoh program ini. Nah, jadi di kita contohin aja deh. With open data txt misalnya. Data txt. Oh iya. Nah, ini data txt word write itu menulis ya. Jadi ini, nah ini kita untuk kita menulis itu as file. Nah, jadi si with open ini untuk membuka atau membuat file data txt-nya dalam mode tulis atau write. File. Oh ya, ini lupa nih. Nah, setelah itu kita buat filenya, file write. Nah, kita buat file write-nya. Nah, di sini kita buat file write-nya. Nah, file write ini kita buat coba ya. Kita buat Nah, ini kan ada 2 barisan. Di sini kita buat 1 barisan aja ya. Mana sih? Kita buat pakai nama orang ya. Nama. Misal kita mau buat data nama biodata gitu lah. Namanya Budi.
Budi, di biodata pastinya ada umurnya misal 17. Di umur ada hobi misal. Di biodata ada hobi misal. Hobinya bermain sepak bola. Bermain aja biar lebih simpel. Nah, ini bermain ya udah. Nah, di sini dia pakai garis miring M atau namanya membuka yang digunakan untuk berpindah barisan. Coba kita buat. Nah, gini ya. Ini dah. Habis itu kita buka yang kita buat yang write-nya, reading-nya, yang untuk membacanya. Untuk biar filenya ini, untuk membuka filenya ini biar bisa dibaca gitu. Kita salin yang ini aja. Nah, di sini kita ganti jadi R. Ada. Setelah itu sama isi file. Jadi ini tuh biar membaca semua isi dari filenya dia. Nah, kalau misalnya file read ini membaca isi dan menampilkan ke layar. Oke, kita buka. Apa tuh? Aduh. Terus kita print isi file text. Kita print isinya nih. Print isi. Ini jelek banget sih. Nah, ini di sini kita print isinya. Ya, salah nih. Coba. Nah, nih dia jadi seperti ini ya, namanya Budi, umurnya 17. Nah, dia akan print isinya ini. Ya. Nah, jadi teks ini seperti ini. Coba kita lihat ya isi filenya. Nih ya. Aduh. Nah, ini ada nih data nih. Coba kita lihat. Nah, dia bukanya langsung ke Notepad. Sama ya, karena dia tadi file sederhana, jadi dia isinya seperti ini. Selanjutnya kita buat yang CSV. Ini ya, CSV. Mana CSV? Nah, nih CSV itu untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kayak Excel gitu. Jadi setiap barisannya itu merupakan data atau nilai yang dipisahkan oleh koma atau simbol lainnya kayak gini ya. Jadi penulisannya tuh kayak gini. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi kalau misalnya di CSV ini kita harus import dulu biar dia terbaca. Kita import CSV. Nah, nih dia kita import CSV-nya karena memang
modul bawaan dari Python-nya, jadi harus kita import dulu. Oke, selanjutnya contohnya. Nah, contoh CSV sebenarnya sama aja kayak gini, cuman dia penulisannya ya masih sama, cuman sedikit berbeda. Dia pakai right row. Ini tuh untuk menulis barisan, satu barisan itu ke dalam file pertama, dalam filenya. Jadi kalau di barisan pertama ini ada nama, umur, dan kota, nanti di Excel-nya itu di kalau barisan pertama itu ada nama, umur, kota. Terus ya di barisan kedua kolom-kolomnya terisi dengan yang ini. Coba ya kita buat. Nah, dia pakai new line ya. Di sini dia pakai new line. Nah, new line ini mencegah agar barisan itu nggak kosong saat disimpan. Jadi kita pakai new line biar nanti nggak ada barisan kosong saat kita simpan. Kita langsung aja kita ubah ke CSV. Nah, datanya CSV ya. CSV. Di sini dia pakai new line. Apakah salah? Oh, di dalam dia salah ya. Lupa. New line. Nah, gini ya. New line. Nah, dia pakai new line kayak gini. Oh, dia lupa koma ya. Ini hapus dulu deh. Lupa di sini. Nah, ini ya. Ini right row. Writer CSV, ini writer file, writer. Ini di bawahnya aja deh. CSV writer file, CSV dulu. CSV writer. File. Nah, baru kita isi ini ya. Writer row, writer row. Nah, writer row. Sini kita hapus ininya. Hobi. Kita ganti asal kota ya. Nah, kita samain kayak tadi. Coba kita lihat. Oh, dia menggunakan list. Nah, dia nggak pakai ini lagi. Aduh, kok dia gini ya? Coba kita hapus ulang. Nah, dia di biodatanya ada nama, bisa pakai ini ya. Ada nama. Nah, kita pisahin pakai koma. Ada umur. Ada umur, koma lagi. Asalnya dari mana?
kota, kita tambahin deh satu lagi, hobi. Nah ini ya, gini kan. Nah habis itu kita isi di sini kan ada 2 ya, coba kita isi 1 dulu. Writer row. Nah di sini kita isi nama dia Budi. Si Budi ini umurnya 17, koma lagi, kotanya dari Bandung, misal dari Bandung. Hobinya dia bermain ya, nah ini ya, dia di mode write-nya atau membaca ini dia pakai CSV Reader untuk membaca barisan per baris dari barisan listnya tadi. Jadi nah ini untuk menampilkan nih for baris in reader. Jadi pada barisan yang ini yang kita buat tadi, dia akan menampilkan semua data yang kita tulis ini sebagai list. Coba ya, reader CSV reader CSV. Nah isi filenya, nah terus kita print isi file CSV. File kita print isi file CSV. Salah. Nah isi ini. Nah udah. Habis itu for baris in reader. Nah kita print barisannya. Nah ini kita ubah baris. Coba kita cek data CSV. Nah Excel ya, kita buka di Excel. Nah gini ya, jadi tampilan di Excelnya dia seperti ini. Coba. Nah udah ya, yang CSV udah. Nah yang CSV sudah. Setelah itu ada JSON. Nah JSON ini adalah mana dia nih, format yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer data dalam bentuk objek, struktur objek pada Python ya, untuk mempresentasikan dictionary-nya dia. Nah ini
format yang umum digunakan dalam komunikasinya antara lain sistem API atau penyimpanan konfigurasi. Jadi dia penulisannya kayak gini ya. Dia penulisannya seperti ini. Kalau misalnya di JSON ini dia ada dump. Jadi dump itu untuk menyimpan data ke file JSON dalam format key value gitu. Coba kita langsung. Ini kalau misalnya JSON load itu supaya si filenya ini akan membaca bahwa file JSON maksudnya itu kayak file JSON ini akan membaca dari ini isi filenya dan dia mengembalikan ke dictionary-nya. Coba kita langsung aja. Sama nih, kalau di JSON dia harus diimport juga ya. Ini ke JSON. Ini karena berbeda ya, jadi kita nulisnya kita samain seperti ini. Jadi dia punya data. Datanya kita tulis dalam format seperti ini. Dia menggunakan kurung kurawa, menggunakan string ya. Jadi di sini ya. Kita nulis satu dulu deh. Kita nulis nama dia pakai huruf kapital deh. Nama dia Budi. Umur Budi itu 17. Asal kota Budi itu Bandung. Oh, dia nggak pakai ini ya, kalau nih salah nih. 17. Ini juga harus koma ya, dipisahkan oleh koma, lupa. Sama ya, dia harus dipisahkan oleh tanda koma. Oh, kalau ini dia berbentuk list. Ya. Kita isi di sini deh. Bandung. Kita hapus yang ini, Bandung nih. Dia nggak pakai new line. Dia pakai JSON dump. Ya, dia pakai JSON dump. Ya, untuk membacanya dia pakai JSON dump. Data file indent 4. Indent 4 itu di sini ya. Indentasinya 4. Data file indent 4. Data file indent 4.
4. Oke. Ini dan 4. Nah, ini kan yang right-nya. Ini yang read-nya. Pakai JSON load. Ini hapus. Data JSON load. Nah, dia pakai JSON load ya. Dia pakai JSON load ya di sini ke filenya. Terus kita print isi file JSON. Isi file JSON. Print isinya. Nah, kita print isi file. Nah, data ya. Data. Nah, kita print datanya nih. Udah. Oh, ini masih CSV. Datanya JSON. Ini juga masih txt lagi. JSON. Jangan salah. Jadi dia kayak gini ya. Jadi yang JSON ini ya nggak jauh beda kayak si txt tadi ya. Coba kita buka. Sini. Session 8. Mana? Waduh, datanya yang ini. Oh. Jadi kalau di JSON dia kebukanya tuh di sini ya. Kalau txt kan dia bentuknya dokumen ya. Jadi dia dibukanya di Notepad bisa. Nah, setelah itu lanjut ke poin berikutnya. Nah, di poin ketiga ini ada deskripsikan tentang tugas kita, menjelaskan tentang implementasi dan hasil running pada lab session ke-8 yang kemarin. Nah, di lab session 8 kita kan disuruhnya nih di modul main kita itu menambahkan beberapa menu. Nah, nih pertama itu kita mengunduh data riwayat sensor ke sebuah file. Setelah itu kita membaca dari sensor simulator dari data sensor simulator ke sebuah file dengan format yang mudah dibaca. Kayak yang tadi itu yang file processing. Terus kita mencari lokasi untuk menampilkan PM25, kadar CO maupun tingkat kebisingan menggunakan implementasi dari lambda function. Nah, jadi di yang poin B ini kita disuruh untuk membuat format kayak file processing tadi yang saya sudah jelaskan, txt, JSON, dan CSV. Serta kita implementasikan lambda function. Kita buka ya. Coba kita buka folder kita.
Ini dia. Ini project. Nah, ini dia. Di bagian ini. Ya, jadi hasil kode saya. Kita disuruh menambahkan mengunduh riwayat data simulator, riwayat data ini. Riwayat sensor. Mana yang kita tambahkan? Nah, di bagian sini. Nih. Jadi, saya menggunakan CSV. Nih, saya menggunakan CSV. Di sini ada waktunya, ada kecamatannya, ada kelurahannya, ada PM25, DCO noise. Nah, di kecamatan sini, nah ini tuh waktunya ada tahun, tanggal, dan hari. Nah, terus di bagian ini. Nih, jadi yang saya tambahin itu nih, ini CSV ini, menyimpan riwayat ke CSV, terus membaca riwayat ke CSV, terus cari lokasi dan tampilkan sensor. Nah, di sini. Nah, mana tadi? Nah, di sini kan saya sudah membuat yang file processing tadi ya. Saya menambahkan sini saya menambahkan CSV. Nah, di sini saya menambahkan CSV, sudah jelas. Terus di sini di bagian bacanya. Nih, tadi kan write ini bacanya, yang di print ini ya sesuai sama yang ada di sini, waktu, kecamatan, kelurahan, PM, noise-nya juga. Nah, ini cari sensornya. Nah, di sini kan di poin ke C ini kita disuruh mencari lokasi implementasi PM2, kadar CO maupun tingkat kebisingan menggunakan implementasi dari lambda function. Nah, dari cari lokasi ini dan tampilkan sensor, kita disuruh menggunakan lambda function. Nah, bagian lambda functionnya ada di bagian sini. Nih, bagian lambda function kan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa lambda function ini yang simple dan tidak menggunakan def. Seperti itu. Nah, sudah hanya bagian ini yang saya tambahkan. Bagian CSV dan lambda function. Kita lihat hasil runningnya. Nah, ini kita tambahin yang satu ya. Nama kecamatannya Palapa. Kelurahannya Duren Payung. Nah, berhasil ditambahkan ya, kita pilih 2. Nih. Jadi di 2 ini kan lihat si status ya, kualitas udara di semua lokasi. Jadi kualitas udara di semua lokasi nih kalau di sensor ada waktunya juga, ada kategorinya itu berbahaya, sedang, atau berbahaya, sedang, atau normal. Kebisingannya nih waktu ya, ada tahun, tanggal, bulan, dan waktunya itu di jam berapa. Selanjutnya kita nomor 3, mencari lokasi. Palapa. Nah, sama ya dia hasilnya. Setelah itu kita yang ke nomor 4. Nomor 4 ini simulasi riwayat data sensor. Nah, jadi simulasi data sensor ini 1 jam ke depan itu berhasil ditambahkan. Nah, datanya di sini ada 1083. Kalau tidak salah, saya di sini tuh menambahkan datanya itu 1 jam itu setiap 1 menit atau 5 menit sekali gitu. Kita pilih nomor 5. Nah, ini dia setiap 5 menit sekali dia menampilkan datanya nih, banyak sekali bukan?
Ini kebisingan aja nih. Ini hanya kebisingan. Nah, ini CO-nya banyak. Tuh, ini PM. Dah. Setelah itu kita pilih nomor 6. Nah, ini di nomor 6 ini ringkasan dari laporan tingkat kebisingannya. Jadi dari ringkasannya ini terendahnya ini ada di angka 30,16, tertingginya itu ada di 119, rata-ratanya ada di 73. Nah, di nomor, coba kita pilih nomor 7 ya. Nah, riwayat CSV. Nah, berhasil ditambahkan. Kita lihat isinya. Riwayat CSV. Nah, ini dia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya CSV ini kan dia nanti filenya tuh berbentuk kayak apa tuh namanya, Excel. Coba kita lihat sama ya. Nanti kita lihat deh di Excelnya. Coba kita lihat deh di Excelnya. Nah ini salah ya, ini karena kesalahan saya ini, belum saya hapus yang kemarin. Kita buka. Nah, sini ini ya, ada waktunya, ada kecamatannya, ada kelurahannya, ada PM-nya, ada CO-nya, ada noise-nya. Oke. Udah ya. Udah, kita yang 9. Coba kita cari lokasi untuk menampilkan sensor. Lokasinya apa? Nah, masukkan nama file yang ingin dicari, lokasi tidak ditemukan. Coba kita pilih lokasi lain deh. Kemiling. Apakah bisa ditemukan? Sama, Kemiling juga tidak bisa ditemukan. Oke deh. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.